Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa mendengar Pak Rozak? Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Sebelum kita masuk pada materi fikih kelas 9 semester Ghazal, terlebih dahulu Bapak akan bertanya kepada kalian semua, materi apa yang pernah kalian pelajari sebelum pertemuan pada kesempatan ini? Silakan, siapa yang akan menjawab? Saya Pak. Ya, Lavita, silakan. Pengertian makanan halal ialah pengertian makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, terima kasih. Ya, jadi materi kita sebelumnya adalah di kelas 8 semester 2, yaitu makanan dan minuman yang halal dan juga makanan dan minuman yang haram. Nah, untuk pembelajaran pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran dengan tema penyembelihan binatang. Ya, jadi materi pada kesempatan ini adalah penyembelihan binatang. Nah, sebelumnya perlu Bapak sampaikan tentang kompetensi intinya. Bapak tampilkan di layar, nanti kalian bisa dibaca. Ada KI 1, KI 2, KI 3 sampai dengan KI 4. Sudah dibaca. Kemudian kompetensi dasarnya yang pertama titik atau 1.1 adalah menghayati nilai-nilai dari ketentuan menyembelih binatang. Kemudian 2.1 menjalankan sikap tanggung jawab dan berbuat baik sebagai implementasi dari pengalaman menerapkan menyembelih binatang menurut syariat Islam. Kemudian 3.1 menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. 4.1 mempraktekkan menyembelih binatang. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah yang pertama, mengimani nilai kelembutan pada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Kemudian menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan. Yang ketiga, mengidentifikasi ketentuan dalam menyembelih binatang. Yang keempat, mendeskripsikan tata cara menyembelih binatang. Yang kelima, menerapkan tata cara menyembelih binatang. Yang keenam, menyusun laporan tata cara menyembelih binatang. Yang ketujuh, mendemonstrasikan tata cara penyembelihan binatang. Jadi bisa dilihat di layar tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Kemudian anak-anakku sekalian, silakan lihat di layar handphone kalian, amati gambar berikut. Ya. Silakan amati gambar berikut. Kemudian apa yang kalian lihat silakan kalian tuangkan di dalam tulisan di buku tugas masing-masing. Ya, sudah jelas ya anak-anakku. Kemudian berikutnya setelah mengamati gambar, silakan lihat materi berikut, yaitu materi penyembelihan. Ya. Penyembelihan itu apa? Penyembelihan secara bahasa disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya binatang yang disembelih itu harus sesuai ketentuan syarak, supaya binatang itu menjadi baik, suci, halal untuk dimakan. Adapun secara istilah, menyembelih itu memutus jalan makan minum, memutus jalan pernafasan dan urat nadi pada leher binatang.
Dengan apa? Dengan alat yang tajam atau benda lain sesuai dengan ketentuan syarat. Ketentuan dasar hukumnya penyembelihan ya tertera di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, kalian bisa baca sendiri. Kemudian dasar yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya adalah rukunnya. Rukun penyembelihan itu apa? Apa saja? Yang pertama ada orang yang menyembelih. Yang kedua ada hewan yang disembelih. Yang ketiga ada niat menyembelih. Yang keempat ada alat untuk menyembelih. Ya, bisa dipahami ya, ini rukun daripada penyembelihan. Kemudian berikutnya adalah syaratnya penyembelihan. Ya, kalian juga bisa mengamati apa yang sudah Bapak tampilkan di layar HP kalian. Yang pertama yaitu orang yang menyembelih. Yang menyembelih itu harus bagaimana? Ya harus orang yang muslim atau orang Islam, ahli kitab, berakal sehat, dan juga mumayyiz. Mumayyiz itu sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian binatangnya bagaimana yang harus disembelih? Binatangnya harus hidup. Hidup itu maksudnya masih punya nyawa. Kemudian halal binatang tersebut secara zat maupun cara memperoleh. Kemudian yang ketiga harus niat untuk menyembelih. Yang keempat alat yang digunakan harus tajam, pisau boleh atau yang sejenisnya. Yang tidak boleh adalah tulang, kuku, ya, gigi itu tidak boleh. Jadi menyembelih dengan cara menggigit itu tidak diperbolehkan. Ya, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian. Kemudian ada 3 adab dalam penyembelihan. Yang pertama yaitu harus berbuat baik kepada binatang. Yang kedua, binatang itu ada kategori makdur alaih dan ghairu makdur alaih. Makdur alaih itu maksudnya binatangnya bisa dipegang, bisa disembelih secara langsung, bisa dieksekusi secara langsung. Kalau ghairu makdur alaih itu dalam kondisi darurat. Ya, jadi misalkan binatangnya lari tidak bisa ditangkap. Nah, itu bagaimana cara membunuhnya atau cara menyembelihnya supaya binatang itu bisa halal dagingnya. Kemudian yang ketiga, adab dari penyembelihan itu hewannya dibaringkan di sisi lambung sebelah kiri. Kemudian bagi penyembelih pegang pisaunya itu yang kuat dengan tangan kanan. Kemudian berikutnya hewan itu ditahan kepalanya supaya tidak bergerak sehingga memudahkan dalam menyembelih. Hal apa yang diwajibkan dalam menyembelih itu? Yang pertama yaitu tempat urat, halak dan labah bagian atas bawah, saluran nafas dan saluran makan ini harus terputus bersama-sama. Tidak boleh nyicil. Ya, kalau nyicil menjadi haram dan tidak boleh dimakan. Yang kedua, kalau al-hulkum dan al-mari, urat nafas dan urat makan minum sudah terputus, maka urat yang lain seperti al-wadojain ketika tidak terpotong itu boleh. Ya, kalian bisa melihat gambar urat yang ada di binatang seperti yang Bapak tampilkan ada di layar kalian. Berikutnya adalah sunnah dalam menyembelih. Ya, dihadapkan ke kiblat, menyembelihnya pada pangkal leher menggunakan alat tajam, memotong urat kanan kiri, kemudian membaca sholawat dan mempercepat penyembelihan. Lah, ini yang paling penting, silakan kalian amati gambar atau video yang ada di depan kalian. Kalian identifikasi ya antara makdur alaih binatang yang dapat disembelih dipegang dengan yang tidak bisa dipegang. Nah, di sini ada 2 model penyembelihan. Penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan secara mesin atau teknik. Nah, kalian amati sebentar, dibaca sebentar.
Kemudian kalian identifikasi perbedaannya di mana. Setelah itu, kemudian kalian tuangkan atau tuliskan di dalam buku tugas siswa. Silakan di antara kalian yang mau merumuskan pembelajaran atau menyimpulkan pembelajaran pada kesempatan ini materi penyembelihan binatang siapa? Silakan yang mau menyimpulkan dari pembelajaran materi penyembelihan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kaila Safa, silakan. Kesimpulannya yaitu untuk dapat memakan daging secara terlebih dahulu harus disembelih sesuai dengan Islam. Ya. Dengan memotong saluran pernapas dan saluran makan dan minum. Ya, terima kasih Kaila Safa. Jadi simpulannya adalah dengan menyembelih binatang itu, akhirnya binatang itu menjadi halal untuk dimakan dagingnya. Karena darahnya sudah keluar dan kemudian sudah disembelih sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Itu pembelajaran pada kesempatan ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada apa tidak? Cukup ya? Kalau cukup, kalian bisa melihat di Google Form, nanti akan Pak Rozak atau Bapak kirimkan tentang tugas. Ya, tugasnya adalah kalian bisa buka link, nanti akan dikirim lewat grup, ya, grup WA, WhatsApp. Kemudian tugasnya yang kedua adalah kalian amati proses tahapan penyembelihan yang ada di sekitar kalian. Misalkan bapak kalian menyembelih ayam ataupun angsa atau yang lain, langkah-langkahnya seperti apa? Kemudian kalian tuliskan dalam buku tugas, ya. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian ya, tugasnya ya. Ya, baik. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Dan kembali Bapak ingatkan, persiapkan tugas berikutnya atau pembelajaran berikutnya dengan materi kurban dan akikah. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.